Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Indonesia jaya. Indonesia merdeka. Ini ketepatan hari kemerdekaan RI. Pada hari ini kita akan belajar bersama pada materi Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 tentang menyantuni du'afa. Tolong Anda simak kitab atau buku yang Anda miliki dengan memperhatikan layar yang tampil di hadapan Anda. Anda amati, Anda pahami sebelum kita berlanjut kepada pembahasan apa yang terkandung dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mari Anda amati, Anda pahami terjemah ayatnya. Sudah cukup. Sebelum kita bahas apa yang terkandung di dalamnya, perlu Anda tahu lebih dulu apa asbabun nuzul. Apa yang menjadi penyebab diturunkannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Ada yang mengatakan adanya satu riwayat yang menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menganggap kebaikan itu adalah orang yang menghadapkan muka ke arah tertentu pada waktu melakukan ibadah. Menurut orang Yahudi, yang dipandang kebaikan itu adalah orang yang apabila melakukan ibadah menghadapkan muka ke arah barat. Sedangkan orang Nasrani memandang kebaikan adalah orang yang melakukan ibadah menghadapkan muka ke arah timur. Lalu turunlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Sehingga pada sebelum ayat ini turun, orang Yahudi menyalahkan ibadah yang dilakukan oleh orang Nasrani. Orang Nasrani juga menyalahkan ibadah yang
dilakukan oleh orang Yahudi. Sebab menurut orang Yahudi, kebaikan adalah menghadapkan muka ke arah barat pada waktu melakukan ibadah. Orang Nasrani, ibadah menghadapkan ke arah timur adalah kebaikan. Jadi ayat ini sebelum ada perintah untuk melakukan sholat. Yang kedua, sebelum nuzul ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah albir atau kebaikan. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan albir atau kebaikan itu? Adanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad, lalu turunlah ayat 177 sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Yang dimaksud albir atau kebaikan adalah, mari kita kupas apa yang terkandung dari ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Menghadapkan muka ke arah tertentu pada waktu melakukan ibadah, baik itu arah barat atau arah timur, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, itu tidak termasuk kebaikan. Jadi bukan termasuk kebaikan orang-orang yang melakukan ibadah menghadapkan ke arah tertentu pada waktu melakukan ibadah. Sebab itu bukan merupakan tujuan utama orang melakukan ibadah menghadapkan muka ke arah tertentu. Tujuan utama orang ibadah adalah apa? Agar ibadahnya diterima oleh Allah. Kemana harus menghadap? Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga orang tidak boleh menyalahkan kemana arah yang dilakukan dalam rangka melakukan ibadah untuk menghadapkan mukanya. Lah adanya kiblat sebagai arah orang melakukan ibadah itu dalam rangka untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Menghadapkan muka ke arah barat atau timur bukan melakukan kebaikan, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan tanpa mempersekutukannya. Kebaikan adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan tanpa mempersekutukannya. Jelas kan? Bukan berarti menghadapkan muka ke arah tertentu pada waktu melakukan ibadah itu dipandang kebaikan, tidak. Tetapi kebaikan itu orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Nah, siapa orang yang beriman dan bertakwa itu? Yang dikatakan sebagai albir kebaikan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi, itu orang yang beriman dan bertakwa. Satu, orang yang iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Atau dapat dijadikan poin mengemani rukun iman dalam kehidupan. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa birriqab. Yang dipandang kebaikan adalah yang kedua,
memberikan harta yang dicintai kepada orang yang berhak menerima. Memberikan harta yang dicintai kepada orang yang berhak menerima. Siapa orang yang berhak menerima? Zawil kurba, keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang dalam perjalanan, peminta-minta, dan hamba sahaya. Yang ketiga, siapa yang beriman dan bertakwa itu? Wa aqamas sholata wa ataz zakah. Orang yang melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Orang yang melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Sholat dilakukan dalam rangka membersihkan jiwa. Zakat dilakukan dalam rangka membersihkan harta. Nek wong gelem sembahyang, gelem zakat, atine bersih, dunyane yo resik teko hal sing dadekno gak manfaate dunya. Yang keempat, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang yang dipandang kebaikan dan orang yang dipandang beriman dan bertakwa adalah orang yang menepati janji apabila membuat janji. Orang yang menepati janji apabila membuat janji, baik janji kepada Allah ataupun janji kepada manusia. Kalau saya lulus di MAK yang Sepuh, saya akan puasa Senin Kemis terus sampai saya menempuh pendidikan akhir kuliah atau di pondok. Itu janji kepada Allah, maka harus ditepati. Aku janji utang duit 1.000 tak sauri rong dino. Wajib ditepati kalau sudah waktunya tiba. Itu namanya janji kepada manusia. Lah orang yang sudah membuat janji mau ditepati janji, maka mereka termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharri wa hinal ba's. Sabar dalam segala situasi. Iman, orang yang iman dan bertakwa adalah orang yang sabar apabila ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Sabar dalam peperangan, penderitaan. Nah, ini memang sulit untuk dilakukan. Sabar itu sulit dilakukan, mudah untuk diucapkan. Nek ngomong na wong sing sabar enak, tapi ngelakonane dhewe angel. Sing nglakoni yo angel. Sebab apa? Sebab imannya kurang kuat. Ya seperti kita-kita ini, imannya kurang kuat. Kadang-kadang iman kita itu bertambah, kadang-kadang iman kita itu berkurang. Tapi kalau kita sudah Islam, insya Allah, walaupun sabar yang ada pada diri kita belum bisa kita tanamkan sepenuhnya, tapi ada rem yang bisa untuk mengerem kita untuk menjadi orang-orang yang tidak sabar. Akhirnya jadilah orang yang sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan yang dihadapi. Orang yang demikian adalah termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian, kebaikan itu adalah bukan menghadapkan muka ke arah tertentu pada waktu ibadah. Lihat kesimpulan yang ada. Ternyata kebaikan itu bukan menghadapkan muka ke arah tertentu pada waktu ibadah. Tapi kebaikan adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tanda orang beriman dan bertakwa kepada Allah, memberikan harta kepada orang yang berhak menerima, iman terhadap rukun iman, mendirikan sholat,
menunaikan zakat, menepati janji, dan sabar. Itulah penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 177 tentang masalah kebaikan.